Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Saputra, NIM 328112326. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori produksi atau teori permintaan dalam jangka pendek. Baiklah, dalam teori permintaan dalam jangka pendek ini itu dikenal dengan variabel input. Variabel input dikenal dengan variabel input atau juga dikenal dengan tenaga kerja. Nah, dalam variabel input ini dikenal dengan fixed input. Fixed input dikenal dengan fixed input. Kenapa variabel input ini dikenal dengan fixed input? Karena fixed input ini disebut dengan teori produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek. Nah, fixed input ini diasumsikan dari faktor selain tenaga kerja. Seperti apa aja itu? Yaitu seperti modal, skill, tenaga kerja, dan KWU. Nah, jadi yang 5 ini disebut dengan teori produksi yang bersifat tetap. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam kurva. Dimisalkan di sini adalah Q atau dikenal dengan tenaga kerja. Dikenal dengan tenaga kerja. Selanjutnya itu di sini kita lambangkan aja dengan P atau kita sebut dengan teori produksi atau kita sebut dengan harga. Jika kita hubungkan ini, maka ini akan membentuk sebuah garis melengkung. Jadi dari kurva ini dapat kita simpulkan bahwa jika kita hubungkan garis-garis dari kurva yang kita buat ini, maka akan terbentuk
teori produksi dalam jangka pendek. Jangka pendek. Dari kurva ini dapat kita analisis bahwa penambahan tenaga kerja sampai pada titik tertentu, di mana pada titik 8, ini adalah titik maksimum. Titik 8 ini disebut dengan titik maksimum. Titik maksimum. Kenapa? Kenapa dikatakan pada titik 8 ini titik maksimum? Titik maksimum karena pada titik 9 permintaan tenaga kerja sudah mengalami penurunan. Yaitu 65 turun menjadi 60. Nah, dari kurva di atas ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi output, yaitu sampai output maksimal. Output maksimal kita di sini adalah pada kurva sini, yaitu terletak pada titik 8, yaitu di mana tingkat produksi atau tingkat harga mencapai pada 65. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu kenapa kurva permintaan jangka pendek melengkung gitu. Nah, dalam sebuah kurva permintaan dalam jangka pendek, yaitu jika semakin tinggi upah yang ditetapkan, maka akan semakin rendah permintaan tenaga kerja, sebagaimana pada kurva di sini, bahwa upah tenaga kerja misalkan 50, yaitu permintaan tenaga kerja mencapai 6. Kemudian pada upah tenaga kerja 40, jumlah permintaan tenaga kerja menjadi 7. Nah, jadi kenapa kurva permintaan jangka pendek itu melengkung? Yaitu dari istilah tadi, yaitu semakin tinggi upah yang ditetapkan, maka akan semakin rendah jumlah tenaga kerja. Atau sebaliknya, jika semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi output permintaan tenaga kerja. Jadi itu aja
perbedaannya kenapa dikatakan kurva permintaan jangka pendek itu berbentuk melengkung.